Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Kumala dengan NIM C1C0200227 dari kelas R09, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Nah, jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan judul bab aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Jadi dalam pengakumulasian dan pengendalian biaya, itu pertama kali kita akan bahas mengenai sistem biaya tradisional. Jadi menurut brosur tahun 2007, pengertian sistem biaya tradisional ini adalah sistem penentuan harga pokok tradisional menggunakan tarif overhead untuk beberapa departemen yang digunakan mengalokasikan biaya overhead tersebut ke produk atau jasa berdasarkan volume outputnya. Sistem biaya tradisional ini juga sering disebut sistem biaya historis yang lebih berfokus pada identifikasi dan akumulasi biaya per unit produk atau jasa. Sistem tersebut digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan data biaya harga pokok penjualan atau jasa yang diberikan untuk pelaporan keuangan eksternal. Jadi selain itu, salah satu kelemahan utama dari sistem biaya tradisional ini adalah bahwa persyaratan akuntansi keuangan menuntut agar biaya per unit produk atau jasa memperhitungkan semua biayanya, baik yang dapat ditelusuri ke suatu produk atau jasa maupun yang terjadi untuk satu periode waktu tertentu atau untuk lebih dari satu objek biaya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem biaya standar. Jadi, sistem biaya standar ini merupakan praktik manajemen biaya yang menggunakan biaya standar sebagai alat yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan penganggaran. Hal ini diungkapkan oleh Mowen, Hansen, dan Heidegger pada tahun 2006. Biaya standar ini menjadi penting dikarenakan biaya standar ini dapat meningkatkan perencanaan dan pengendalian dari kinerja perusahaan dan memfasilitasi pembiayaan produk sehingga proses pengendaliannya menjadi lebih efisien berupa simplifikasi informasi dan juga berupa pemerataan biaya setiap produk. Jadi sistem biaya standar ini dirancang untuk berfungsi secara simultan sebagai suatu sumber informasi, jalur komunikasi, dan alat pengendalian serta evaluasi kinerja. Sebagai sumber informasi untuk pusat pertanggungjawaban, sistem ini menginformasikan kepada individu yang bertanggung jawab apa yang diharapkan dari mereka dalam hal biaya. Sebagai jalur komunikasi, sistem biaya standar ini menyebarkan tingkat biaya yang diharapkan dan dapat dicapainya. Selanjutnya mengenai biaya langsung. Jadi dalam biaya langsung ini terbagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama mengenai filosofi yang mendasari. Jadi dalam filosofi yang mendasari, metode perhitungan biaya langsung atau biaya variabel ini dianggap memberikan hasil yang lebih berarti bagi manajemen dan bagi mereka yang berhadapan dengan pengambilan keputusan sehari-hari berdasarkan hasil akuntansi biaya. Lalu yang kedua adalah dorongan keperilakuan. Melalui badan yang berwenang, profesi akuntansi sekarang ini sedang menguji ulang konsep-konsep dasar akuntansi tersebut. Selain itu juga menguji ulang prinsip dan praktik akuntansi dengan mempertimbangkan implikasi keperilakuan yang memungkinkan. Lalu ada pengendalian biaya. Jadi pengendalian biaya ini terbagi menjadi 3 biaya. Yang pertama ada biaya teknik. Biaya teknik ini meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik seperti bahan bakar dan listrik. Menurut Charles Horngren, biaya-biaya tersebut memiliki hubungan eksplisit tertentu dengan ukuran aktivitas yang dipilih. Lalu yang kedua ada biaya tetap. Biaya tetap ini dikomitmenkan atau biaya kapasitas, yaitu seluruh biaya organisasi dan pabrik yang terus terjadi tanpa memedulikan tingkat aktivitas dan yang tidak dapat dikurangi tanpa merugikan kompetensi organisasi untuk memenuhi tujuan jangka panjang. Lalu yang ketiga ada biaya diskresioner atau juga bisa disebut dengan biaya terprogram. Biaya ini adalah biaya yang sering muncul dari keputusan periodik atau biasanya biaya tahunan mengenai jumlah maksimum yang akan dikeluarkan dan yang tidak memiliki hubungan optimum yang dapat ditunjukkan antara input dan outputnya. Lalu selanjutnya mengenai pengambilan keputusan. Dalam hal ini perhitungan biaya langsung atau biaya variabel memberikan informasi penting lainnya kepada manajer
Informasi tersebut meliputi margin kontribusi dari produk, lini produk, aktivitas jasa, divisi, dan sejenisnya. Selanjutnya mengenai aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Jadi dalam aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih ini terbagi menjadi 5 pembahasan. Yang pertama mengenai penetapan standar. Standar akan menghasilkan perilaku pekerja yang efisien hanya jika standar tersebut diterima sebagai tingkat aspirasi oleh individu untuk siapa standar pengendalian dan evaluasi kinerja tersebut didesain. Lalu yang selanjutnya, partisipasi dalam penetapan standar. Dalam konteks penetapan standar, mengimplikasikan bahwa jika manajemen menginginkan komitmen yang pasti terhadap standar, maka individu yang dikendalikan harus memiliki pilihan atau memiliki kemauan. Lalu yang ketiga, standar yang ketat versus standar yang longgar. Standar yang ketat adalah standar yang berguna bagi mandor atau manajer yang termotivasi oleh kebutuhan akan prestasi yang luar biasa. Sedangkan standar yang longgar tidak memberikan manfaat motivasional apapun karena standar tersebut begitu mudah dicapai sehingga mandor dan manajer akan mengabaikan standar karena dianggap tidak berarti. Selanjutnya mengenai penyerapan overhead. Dalam hal ini praktik umum untuk membebankan overhead manufaktur tetap dan variabel ke produk pada tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi ketika dasar yang digunakan untuk penyerapan berbeda dengan yang telah ditentukan sebelumnya, maka varians yang dibebankan akan terlalu tinggi atau terlalu rendah akan terjadi. Jadi ukuran dari varians ini juga dipengaruhi oleh tingkat kapasitas yang dipilih sebagai penyebut dalam penentuan tarif tersebut. Selanjutnya mengenai alokasi biaya tidak langsung. Jadi dalam alokasi biaya tidak langsung ini terbagi menjadi 2 biaya. Yang pertama yaitu biaya jasa korporat. Biaya jasa korporat adalah biaya jasa yang dilakukan secara sentral untuk manfaat korporat dan berbagai pusat pertanggungjawaban. Lalu yang kedua ada biaya administratif. Biaya administratif korporat ini merupakan biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan kantor korporat. Selanjutnya mengenai analisis varians pada pengendalian biaya. Nah, unsur utama dari pengendalian biaya adalah perbandingan secara periodik antara biaya aktual dengan sasaran biaya yang sudah ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun yang masih bentuk standar. Perbandingan tersebut juga akan menghasilkan sejumlah varians karena mustahil bahwa biaya aktual yang terjadi akan setara dengan biaya standar atau anggaran dari elemen operasional yang akan dikendalikan. Varians tersebut dapat merupakan hasil dari berbagai penyebab. Beberapa di antaranya seperti dapat dijelaskan dan dikendalikan, sementara yang lain tidak dapat dijelaskan maupun dikendalikan. Selanjutnya pada analisis varians pada pengendalian biaya ini terdapat 2 pembahasan. Yang pertama mengenai keputusan investigasi varians. Jadi varians ini memiliki signifikansi pengendalian hanya jika varians tersebut berasal dari penyebab yang dapat ditentukan atau dengan kata lain tidak bersifat acak dan rentan terhadap tindakan perbaikan. Akan tetapi kerumitan permasalahan yang sebenarnya terletak pada fakta bahwa tanpa investigasi manajemen tidak memiliki dasar untuk menentukan apakah varians tertentu ditimbulkan dari penyalahgunaan yang dapat diidentifikasikan dan dikendalikan, atau apakah varians tersebut tidak bersifat acak atau tidak dapat dikendalikan. Lalu mengenai aspek keperilakuan, semua model akuntansi untuk investigasi varians biaya didasarkan pada pandangan pengendalian struktural. Pandangan ini lebih melihat pengendalian sebagai mesin homostatis yang mengatur dirinya sendiri. Terdapat 4 komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat memengaruhi respon manusia. Yang pertama yaitu mengenai batas pengendalian. Batasan ini menentukan seberapa mudah atau sulit bagi seseorang yang dikendalikan untuk berkinerja dalam kisaran yang dapat diterima dan beberapa banyak ruang yang mereka miliki untuk gagal sekali waktu. Lalu yang kedua, hasil umpan balik. Informasi umpan balik mengenai kinerja manusia akan menimbulkan perasaan keberhasilan atau kegagalan dalam diri individu yang dikendalikan. Lalu yang ketiga, keketatan pemaksaan.
Pemaksaan yang ketat akan kebijakan pengendalian menimbulkan tekanan dalam diri individu yang dikendalikan, sementara tekanan dapat menyegarkan individu-individu tertentu. Tekanan tersebut dapat mengintimidasi yang lain dan menurunkan kinerja mereka yang sudah buruk lebih jauh lagi. Lalu yang keempat, struktur penghargaan. Orang atau kelompok akan memodifikasi perilaku mereka yang tidak diinginkan dan mengulangi perilaku yang diinginkan ketika mereka memandang bahwa perubahan atau pengulangan perilaku tersebut disertai dengan penghargaan intrinsik maupun ekstrinsik. Dari pembahasan yang telah saya bahas tadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan paparan di atas menunjukkan bahwa sistem biaya tradisional tidaklah bagus secara keperilakuan dan dapat mendorong respons yang tidak diinginkan maupun destruktif ketika digunakan dalam mengendalikan dan mengevaluasi kinerja individual. Walaupun sistem biaya standar memiliki potensi untuk meningkatkan motivasi dan keselarasan tujuan, sistem tersebut juga tidak dapat digunakan untuk mencapai tingkat pengendalian autokratis dan koersi yang tinggi. Dan metode yang unggul secara keperilakuan yaitu pada sistem perhitungan biaya langsung atau biaya variabel dengan mengisolasikan biaya produk dan biaya periode, memberikan informasi yang lebih relevan untuk mengendalikan berbagai jenis biaya dan mengarahkan manajemen kepada keputusan yang lebih menguntungkan. Baik, terima kasih. Itulah tadi pembahasan saya mengenai aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.